Gagasan Kang Deddy Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer dapat dianalisis dengan pendekatan dimensi eksoterik dan esoterik perilaku manusia. Dimensi eksoterik mengacu pada aspek luar dari manusia, yakni tindakan lahiriah, kebiasaan sosial, dan interaksi dalam ruang publik. Ini adalah sisi yang terlihat, dapat dinilai oleh masyarakat, dan seringkali menjadi objek regulasi hukum dan norma. Sebaliknya, dimensi esoterik menyangkut batin manusia, niat, motivasi, pikiran, kesadaran, dan perjalanan spiritual. Ini adalah sisi terdalam yang tidak kasat mata dan lebih erat kaitannya dengan dunia intelektual dan spiritual. Keduanya, dimensi eksoterik dan esoterik, perlu didisiplinkan. Langkah Kang Deddy Mulyadi ini merupakan bentuk pendisiplinan terhadap perilaku eksoterik atau lahiriah siswa yang dianggap menyimpang, seperti tawuran, bolos, atau tindakan indisipliner. Barak militer dijadikan tempat alternatif penyadaran melalui latihan fisik, disiplin waktu, dan tata tertib yang ketat. Ini mencerminkan pandangan bahwa perubahan perilaku bisa dibentuk melalui pembiasaan lahiriah. Disiplin lahiriah memiliki peran penting dalam proses pendidikan akhlak. Tindakan-tindakan yang dilakukan secara berulang akan membentuk watak. Inilah yang disebut sebagai pendekatan eksoterik, yakni membina perilaku dari luar sebagai jalan menuju perubahan batiniah. Will Durant yang merangkum gagasan Aristoteles berpendapat bahwa manusia menjadi baik dengan melakukan tindakan baik secara berulang. Dia mengatakan, "We are what we repeatedly do. Excellent then is not an act, but a habit." Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Maka, keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan. John Dewey juga berpandangan bahwa pendidikan adalah proses sosial yang membentuk karakter dan kebiasaan melalui interaksi dengan lingkungan yang terstruktur. Dia mengatakan dalam bukunya Democracy and Education, "Education is not preparation for life. Education is life itself." Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri. Filsuf Amerika ini menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai langkah menuju masa depan, tetapi sebagai proses kehidupan yang berlangsung terus-menerus. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya riyadhah, latihan jiwa melalui pembiasaan lahiriah yang ketat. Beliau mengatakan, "Pan-nafsu kadabbatil jamuhi, in lam tudalla birriyadhah wa ta'wid, lam tastaqim ala tariqi." Jiwa itu seperti hewan tunggangan yang liar. Jika tidak ditundukkan dengan latihan dan pembiasaan, maka ia tidak akan berjalan lurus di jalan yang benar. Kutipan ini menunjukkan bahwa pembiasaan lahiriah yang terus-menerus merupakan metode yang sah dan efektif untuk menundukkan nafsu serta menuntun jiwa menuju kedisiplinan dan kebaikan. Senada dengan itu, Ibnu Maskawey menegaskan bahwa akhlak tidak bersifat bawaan, melainkan hasil latihan. Innal akhlaqal hasanah la tuladu ma'al insani, walakin tuktasabu bil adati wat tamrini wat takhrari. Akhlak yang baik tidak lahir bersama manusia, melainkan diperoleh melalui kebiasaan, latihan, dan pengulangan. Dari uraian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pendisiplinan eksoterik melalui pembiasaan fisik,
sebagaimana kebijakan Kang Deddy Mulyadi memiliki fondasi kuat. Ia menjadi gerbang menuju kedewasaan moral dan spiritual. Lingkungan menjadi sarana pembiasaan perilaku sosial yang teratur dan bertanggung jawab. Disiplin luar diperlukan agar individu belajar melalui pengalaman. Namun, pelaksanaannya tidak harus melibatkan institusi militer. Dan pendekatan eksoterik saja, seperti pembiasaan fisik, tidak cukup. Harus pula disertai pembinaan batin melalui pengendalian emosi, penanaman makna, hingga pembentukan niat baik. Jika tidak, maka hasilnya akan rapuh dan sementara. Menurut Imam Al-Ghazali, tanpa penyucian jiwa dari akhlak buruk, kebahagiaan sejati tidak akan tercapai. Man lam yunaqi nafsahu minal akhlaqir radi'ati fasa'adatuhu mahjubatun. Barang siapa yang tidak menyucikan jiwanya dari akhlak-akhlak buruk, maka kebahagiaannya akan terhalangi. Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa jihad melawan hawa nafsu adalah perjuangan utama manusia. Jihadun nafsi asyaddu min jihadil adu. Perjuangan melawan diri sendiri lebih berat daripada melawan musuh. Dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals, Immanuel Kant menyatakan bahwa kemurnian moral tidak terletak pada perbuatan itu sendiri, melainkan pada niat baik yang menggerakkannya. Nothing can be possibly be conceived in the world which can be called good without qualification except a good will. Tak ada satupun di dunia ini yang dapat dianggap baik tanpa syarat, kecuali kehendak yang baik. Ini berarti bahwa perubahan sejati berasal dari dalam, bukan semata akibat tekanan luar. Dengan pendekatan ganda, eksoterik dan esoterik secara seimbang, kebijakan tersebut dapat ditransformasikan menjadi strategi pembentukan karakter yang utuh dan berkelanjutan.